Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Dengan penuh semangat, saya Gadis Teratan Triwijaya dengan rekan saya Jovanka Okta Salsabila akan membahas topik yang cukup menarik seputar zoonosis, yaitu penyakit avian influenza dengan pendekatan One Health. Zoonosis adalah penyakit atau infeksi yang secara alami dapat ditularkan antara manusia dan hewan vertebrata. Salah satu contoh zoonosis yang tergolong dalam kategori ini adalah avian influenza atau flu burung. One Health adalah pendekatan terpadu yang berupaya menyeimbangkan serta mengoptimalkan kesehatan manusia, hewan, dan ekosistem secara berkelanjutan. Flu burung, dikenal juga dengan istilah avian influenza, adalah penyakit yang disebabkan oleh virus influenza tipe A. Meskipun penyakit ini umumnya menginfeksi burung, beberapa strain dari virus ini mampu menginfeksi manusia dan menyebabkan gejala yang serius hingga fatal. Avian influenza disebabkan oleh virus influenza A dengan genom RNA tersegmentasi yang memungkinkan mutasi dan adaptasi ke inang baru. Asia Tenggara, Afrika, dan Timur Tengah merupakan persebaran wilayah terbesar dari kasus avian influenza. Menurut WHO, terdapat 458 kematian atau sekitar 52,16% di 23 negara. Lebih dari 1.500 kasus pada manusia telah dilaporkan secara global dengan tingkat kematian kasus sekitar 40%. Gejala yang dialami seseorang yang terinfeksi avian influenza berupa demam lebih dari 38 derajat Celcius, batuk, pilek, sakit kepala, nyeri otot, sesak nafas, infeksi selaput mata, diare, dan gangguan saluran cerna. Riwayat alamiah penyakit flu burung ditandai dengan fase prepatogenesis, masa inkubasi, patogenesis, dan tahap akhir. Prepatogenesis ditandai dengan virus H5N1 bersirkulasi pada burung liar, kemudian menyebar ke unggas domestik dan dapat menular ke manusia melalui kontak langsung atau lingkungan tercemar, dengan faktor risiko seperti pasar unggas dan sanitasi burung. Masa inkubasi terjadi antara 2 sampai dengan 8 hari, dipengaruhi dosis virus dan kondisi imun. Fase patogenesis ditandai dengan gejala awal seperti demam tinggi, batuk, sakit tenggorokan, nyeri otot, kelelahan, diare, dan muntah pada beberapa kasus. Kemudian, gejala berat ditandai dengan sesak nafas, pneumonia, ARDS, gagal organ, shock, dengan tingkat kematian tinggi apabila tidak ditangani dengan cepat. Pada tahap akhir, ditandai dengan sembuh dengan perawatan intensif atau meninggal akibat komplikasi berat dan komplikasi jangka panjang seperti gangguan pernafasan, gagal ginjal, dan dampak psikologis. Pada segitiga epidemiologi yang terdiri dari host, agent, dan environment, pada host sendiri, inang utamanya yaitu burung air liar dan unggas domestik seperti ayam. Inang sekundernya seperti manusia. Agentnya virus influenza A terutama subtipe H5N1. Kemudian untuk environmentnya yaitu pasar unggas, kandang unggas, halaman dan kebun yang terkontaminasi tinja, tempat pengelolaan produk unggas seperti tempat pemotongan unggas. Sumber penularan pada avian influenza dapat berasal dari 4 faktor: binatang, lingkungan, manusia, dan makanan. Binatang dapat berasal dari kontak dengan unggas atau binatang sakit atau produk unggas terinfeksi. Lingkungan bisa berasal dari pasar, kandang, halaman, atau
peralatan tercemar tinja atau second unggas. Manusia, penularan antar manusia sangat terbatas. Makanan, mengolah atau mengonsumsi unggas mentah atau tidak matang di area terinfeksi. Cara penularannya dapat melalui droplet, kontak langsung, udara, binatang lain, dan laboratorium. Dapat menular dengan cara droplet, yaitu dengan melalui percikan saat batuk atau bersin atau bicara dengan jangkauan kurang dari 1 meter. Kontak langsung bisa dengan cara menyentuh unggas, tinggal di lingkungan tercemar, atau permukaan virus. Udara dapat melalui partikel kecil, kemudian binatang lain dapat melalui kucing atau babi yang terinfeksi sehingga dapat menularkan. Kemudian laboratorium, yaitu menangani sampel yang mengandung H5N1. Pencegahan avian influenza dengan konsep One Health. Flu burung atau H5N1 adalah penyakit zoonosis yang membutuhkan kolaborasi kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan untuk mencegah penyebaran dan resiko pandemi. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan surveillance aktif terhadap unggas, vaksinasi unggas dan manusia di wilayah beresiko, serta edukasi masyarakat tentang bahaya dan cara penanganan H5N1. Pencegahan selanjutnya melalui sistem pemantauan terpadu untuk mendeteksi wabah flu burung pada unggas sebelum menular ke manusia, menggunakan teknologi, surveillance, dan analisis genom virus. Pencegahan terakhir dengan melakukan isolasi kasus flu burung pada unggas dan manusia, pelacakan kontak untuk mencegah penyebaran, serta tindakan biosecurity di peternakan dan pasar unggas. Penerapan konsep One Health di Indonesia. Relevansi dari penerapan konsep One Health di Indonesia itu adalah Indonesia rawan penyakit zoonosis karena keanekaragaman hayati dan populasi yang besar. Pentingnya One Health atau pentingnya penerapan konsep One Health di Indonesia itu untuk meningkatkan pengawasan dan respon terhadap penyakit zoonosis seperti flu burung. Juga untuk mengurangi faktor risiko seperti urbanisasi, deforestasi, perdagangan satwa liar, meningkatkan interaksi manusia dan hewan. Kemudian, tantangan dari penerapan konsep One Health di Indonesia yaitu kurangnya koordinasi antar sektor, keterbatasan dana, regulasi yang belum selaras, serta kesulitan ekonomi. Penerapan konsep One Health di dunia pada pendekatan global yaitu kolaborasi internasional untuk deteksi pencegahan dan respon cepat penyakit zoonosis terhadap keamanan kesehatan, mampu mengurangi risiko pandemi dengan surveillance terpadu antara kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Dan ya teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita seputar avian influenza. Senang rasanya bisa berbagi ilmu dengan teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.